Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan dan review Tower of God chapter minggu ini. Seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya. Dan pakai koin kalian juga ya. Chapter 512. Chapter yang dimana masih melanjutkan pertarungan antara Bam dengan White. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan bahwa Bam telah mendapat bantuan dengan kedatangan Kun dan Rak di arenanya. Kun datang setelah mendapat bantuan dari Marco Asensio, dan juga Rak yang datang setelah menggunakan item yang dibeli oleh Hogni. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat bersatunya trio Bam, Kun, dan Rak bertarung sama-sama lagi. Namun awal dari chapter minggu ini, dibuka dengan sedikit flashback dari White yang bertempatkan saat dia masih kecil, atau saat masih menjadi Hawkin. Terlihat di sana terdapat sebuah pedang yang sangat besar. Pedang itu sedang melayang-layang di atas langit di malam saat flashback itu. Pedang yang terlihat dan ada saat ini, kemungkinan itu adalah sebuah simbol pedang dari keluarga Arie, yang juga kita pernah lihat di atas tempat tinggalnya para keluarga Arie. Di sini White mengatakan telah dia melakukan sebuah kesalahan yang besar dan tidak akan bisa diperbaiki kembali. Di malam yang melelahkan bagi Hawkin saat itu, dia lalu melihat dari belakang rumahnya sebuah simbol pedang yang melambangkan keluarganya. Di kesunyian malam saat itu, White merasakan Shinsu yang ada di sekitar area sana terasa sedikit berbeda. Seakan-akan gelombang Shinsu yang melewati pedang dari simbol keluarga Arie itu membuat suatu suara yang sedang menasihatinya. Bahwa katanya, White merupakan orang yang paling malang dari sekian banyak keluarga Arie, dikarenakan ambisi White yang tadinya telah mencoba untuk menggapai pedang yang menjadi simbol keluarganya. Tapi saat ini, karena ketidaksabaran dari White sendiri, justru pedang yang tadinya berusaha White dapatkan, saat ini malah semakin menjauh dengannya. Mungkin pedang yang dimaksud oleh flashback ini dan yang akan digapai oleh White ini yaitu melambangkan White yang ingin menggapai kekuatan yang bisa melebihi ayahnya, Arihon. Lalu karena White telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar, sehingga dikatakan perbuatan itu membuat dia sangat berdosa bagi menara ini. Oleh karena itu, White juga harus menerima dan menderita sebuah hukuman yang menjadikan dirinya akan terus merasa haus dan tidak puas akan setiap kekuatan yang dia miliki. Dosa yang dimaksud dalam flashback ini, gue simpulin itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Hawkin untuk mendapatkan kekuatan dengan cara membuat perjanjian bersama iblis kuno dan juga melahap saudara-saudaranya. Oleh karena itu, dosa ini dikatakan membuat White menjadi terkutuk, sehingga dia akan merasakan haus kekuatan dan tidak akan pernah puas terhadap setiap kekuatan yang dia miliki sekarang. Tapi White yang mengingat akan flashbacknya ini mengatakan sesuatu, bahwa dia tidak peduli lagi jika dia menjadi pendosa dan terkutuk karena perbuatannya. Karena menurutnya, kutukan yang membuat dia haus akan kekuatan dan ingin melampaui ayahnya, itu sudah ada sejak dia lahir. Nah, dari flashback ini, kita bisa simpulin sedikit, kenapa White terus-menerus memprovokasikan Bam, dan tidak mau berhenti untuk bertarung dengan Bam. Itu dikarenakan, karena kutukan rasa haus akan kekuatannya, membuat White ingin selalu mendapatkan kekuatan yang lebih besar darinya. Contohnya yaitu Bam. Setelah menceritakan sedikit flashback dari White, kita lanjut kembali ke arena tempat pertarungan Bam dengan White. Terlihat di sana, Rak yang sudah tiba di arena itu dengan sedang memegang tombak Ancient Spear-nya ini, menjelaskan kalau selama ini dia tidak menggunakan tombak Ancient Spear-nya, dikarenakan selama ini Rak merasa tidak nyaman untuk menggunakan tombak tersebut. Bahkan membawa tombak ini aja terasa sulit bagi Rak. Mungkin hal ini dikarenakan tombak Ancient Spear ini merupakan spear yang berbahaya dan sangat kuat, karena memang seharusnya hanya para Ancient sajalah dan tidak sembarangan High Ranker yang bisa menggunakannya. Sehingga walaupun Rak merupakan ras Ancient, tapi karena dia masih seorang regular, dia merasa tidak nyaman saat menggunakannya. Tapi karena situasi inilah yang lawannya bukan merupakan orang biasa melainkan High Ranker, Rak mau nggak mau menggunakan tombak Ancient Spear-nya ini untuk bisa memberikan damage yang luar biasa terhadap lawannya. Lalu di saat Rak telah bersiap-siap untuk melemparkan tombaknya ini, terjadi suatu masalah karena sekarang ini Rak kesulitan untuk melemparkan tombak tersebut. Hal ini dikarenakan walaupun tombak itu sudah dikompresi menjadi lebih kecil dari bentuk aslinya, tapi tetap saja ukuran tombak itu masih lebih besar dibandingkan ukuran tombak pada umumnya. Ditambah lagi dengan kondisi di sana yang dipenuhi dengan badai Shinsu yang sangat dahsyat, sehingga membuat Rak sulit sekali untuk menyeimbangkan dirinya karena tombak yang digunakan terlalu panjang. Waduh, memang ya, karakter lucu dari Rak ini nggak pernah lepas. Di saat seperti ini bisa-bisanya Rak masih ngelawak. Di satu sisi, kondisi White yang sekarang ini bersama Bam masih saling mengadu untuk menyerap kekuatan satu sama lain. Walaupun Bam saat ini sudah mendapatkan bantuan dari Kun, berupa tambahan kekuatan dari Fire Fist-nya, tapi tampaknya hal ini tidak terlalu mempengaruhi White. Malah, kelihatannya Bam terlihat cukup terpojok. Dan di saat mereka saling berhadapan satu sama lain, White mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Bam mengambil kekuatan begitu saja, tanpa sebuah pertarungan. Apalagi membiarkan orang sebodoh Bam yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak pernah haus akan kekuatan yang lebih, mengambil kekuatan dari dirinya ini.
Sehingga White berbicara dengan sangat serius bahwa dia tidak akan membiarkan Bam mengambil kekuatannya begitu saja. Perkataan dan amarah dari White ini membuat Bam tersentak kaget, sehingga saat ini keadaan menjadi terbalik, lebih menguntungkan White dan juga lebih memojokkan Bam. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa kelihatannya walaupun Bam sudah dibantu oleh kekuatan Fire Fist dari Kun, hal ini sayangnya tidak berpengaruh banyak terhadap Bam. Malah saat ini, tiba-tiba semangat dan amarah dari White ini membuat dia lebih kuat dari Bam. Di saat itu pun terjadi suatu perubahan terhadap bentuk tubuh dari White. Sang Slayer legendaris ini tiba-tiba terlihat seperti demon atau iblis yang sedang mengamuk. Apakah ini yang dimaksud dengan kekuatan penuh dari White? Atau jangan-jangan ini merupakan bentuk iblis yang membuat perjanjian dengan White? Lalu dari belakang White terlihat sebuah lingkaran mantra dan wujud demon berbentuk tengkorak muncul di belakang White. Keadaan ini justru terlihat seperti White yang sedang bersiap-siap untuk menyerap kekuatan dari Bam. Dalam keadaan ini pun, White sempat berbicara kembali kepada Bam. Kalau katanya, dia akan menyerap kekuatan Bam dan menaiki menara lebih tinggi lagi, ke tempat yang dulu tidak pernah dia bisa capai, yaitu tempat di mana ayahnya berada. Maksud dari perkataan White ini adalah, mungkin setelah dia bisa menyerap kekuatan dari Bam, dia akan mengalahkan ayahnya dan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Lalu White juga mengatakan bahwa kutukan yang membuat dia selama ini haus akan kekuatan, akan hilang jika dia berhasil menyerap Bam, karena Bam akan menjadi kekuatan terakhir yang dia butuhkan. Dengan keadaan seperti ini dan melihat White yang semakin semangat ini, menurut gue ya, memang perbedaan kekuatan antara High Ranker yang juga merupakan Slayer legendaris ini dengan seorang regular masih terbilang cukup jauh perbedaan kekuatannya dan belum cukup untuk dibandingkan. Walaupun Bam juga merupakan seorang irregular ya. Di keadaan yang tidak menguntungkan bagi Bam ini, bukan hanya Bam saja yang terlihat terpojok, tapi Kun yang membantu Bam pun ikut terpojok dan cukup kewalahan untuk mensupport Bam. Karena kekuatan Fire Fist-nya ini membuat Kun menjadi terhubung dengan Bam. Berarti bisa kita bilang, Bam ditambah Kun pun masih belum cukup untuk mengalahkan White ya. Nah, sekarang harapan Bam untuk menang, satu-satunya hanyalah bantuan dari Rak nih. Tapi Rak pun saat ini masih sibuk-sibuknya untuk menyeimbangkan dirinya dengan tombaknya itu, dikarenakan badai Shinsu yang semakin besar, dan ukuran tombaknya yang terlalu besar. Sehingga untuk bisa menyeimbangkan dirinya, Rak harus membuka kompres tubuhnya, sehingga bentuk tubuh Rak kembali ke tubuh aslinya. Sudah lama ya, akhirnya kita melihat Rak membuka kompres dari tubuhnya. Dan di saat Rak berubah kembali ke bentuk aslinya, bahwa Rak sekarang ini sepertinya juga dibantu dengan tambahan kekuatan dari Fire Fist yang Kun miliki. Lalu setelah membuka kompresan tubuhnya, Rak bergegas untuk melempar tombak Ancient ini kepada White secara langsung. Dari lemparan tombak Rak ini pun juga terlihat aura api dari Fire Fist milik Kun yang menyelimuti tombak tersebut. Cuma pertanyaannya, apakah tombak itu sudah diaktifkan atau belum? Karena yang gue ingat ya, Xiu pernah mengatakan sebelumnya kalau kita para pembaca belum pernah melihat tombak ini diaktifkan. Menurut Mimin sih, Rak yang sekarang ini masih belum mampu untuk mengaktifkannya, jadi tombak itu belum diaktifkan. Tapi terlepas dari pertanyaan apakah tombak ini sudah diaktifkan atau belum, yang jelas situasi sekarang ini, Rak sudah berhasil melemparkan tombaknya dan 100% mengenai White secara langsung. White yang sedang bersemangat saat itu sayangnya, dia harus dibuat kaget, karena secara tiba-tiba terdapat tombak yang mengarah langsung kepadanya, yang mungkin selama ini White gak sadar ya, akan kedatangan Rak. Kali ini tanpa bisa menghindar, tidak seperti yang dilakukan Doom dan Evankel saat ditembak oleh peluru. Tombak Ancient yang mengenai White saat ini sepertinya melukai White sangat parah, sehingga hal ini membuat White berteriak kesakitan. Hal yang cukup wajar ya menurut Mimin, karena kita tahu Spear ini pernah sempat membuat Doom pingsan, walaupun dia sudah berhasil membelokkan serangannya, dan juga berhasil membuat Kel'Thuzan terdiam untuk sementara waktu. Apalagi tombak ini sekarang dilempar oleh ras Ancient sendiri, ditambah dengan kekuatan Fire Fist Kun, pastinya damage yang diterima oleh White akan berkali-kali lipat ya. Di saat White kesakitan dan tidak stabil dengan keadaannya saat ini, disinilah kesempatan Bam untuk bisa menyerap kekuatan dari White. Ditambah Kun pun juga menyuruh Bam untuk cepat-cepat menyerap kekuatan White sebelum dia pulih kembali. Lalu perlahan-lahan bentuk tubuh dari White mulai menghilang guys. Pertanda bahwa Bam sudah mulai untuk menyerap kekuatan White. White pun yang sadar akan kondisinya saat ini dan tidak terima akan apa yang terjadi pada dirinya, tetap mencoba untuk melawan dan berusaha tidak melepaskan kekuatannya ini. Tapi di saat kondisi kritis dari White ini, tiba-tiba sosok Abelda muncul dan memberitahukan White kalau White saat ini sudah cukup untuk berusaha mempertahankan kekuatannya dan saatnya White untuk melepaskannya. Kemunculan Abelda ini pun ternyata dapat memaksa White untuk melepaskan pedangnya dan kekuatannya. Akhirnya, setelah sekian episode dan beberapa minggu, pertarungan ini pun berakhir dengan kekuatan White yang berhasil diserap penuh oleh Bam. Awalnya, Mimin jujur masih berharap kalau White berubah dalam bentuk Hwakin. Tapi tampaknya, saat ini sudah tidak ada lagi sosok orang lain di hadapan Bam. Yang berarti kemungkinan besar, White dengan semua klonnya sudah menyatu bersama Bam sekarang. Ya, mungkin sekarang kita waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada White, dan juga selamat datang di dalam tubuhnya Bam. Lalu setelah berhasil menyerap kekuatan White, Bam saat ini merasakan kekuatan White mengalir ke dalam tubuhnya, dan tentunya membuat dia merasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya Bam saja merasakan itu, Kun dan Rak juga merasakan kekuatan yang lebih mengalir ke dalam tubuhnya. Nah,
banyak pertanyaan nih, dan banyak yang kebingungan. Kenapa Rak dan Kun juga ikut mendapatkan kekuatan jiwa dari White? Sebenarnya hal ini sudah disampaikan Kun di episode sebelumnya, kalau kekuatan dari Fire Fist-nya ini bisa menghubungkannya dengan mantra yang dimiliki oleh White. Karena Kun pernah mencobanya kepada White saat dia di awal arc Battle of Nest ini. Dan karena Kun menggunakan Fire Fist-nya ini kepada Bam yang sedang menyerap kekuatan White, lalu Kun juga membantu Rak untuk menambahkan kekuatan temparan dari tombaknya. Hal ini dan kekuatan Fire Fist-nya ini yang membuat mereka bertiga terhubung satu sama lain. Sehingga saat Bam menyerap kekuatan dari White, kekuatan White pun juga ikut terbawa oleh Fire Fist-nya ini dan membagikannya ke dalam tubuh Rak dan Kun. Itulah kenapa mereka bertiga merasakan hal yang sama. Yang hebat lagi nih, kalau kita pikir-pikir, sekarang kekuatan yang ada dalam tubuh Kun ini udah cukup banyak ya. Dari kekuatan api dari keluarga Yeon, dan juga kekuatan jiwa dari keluarga Arye. Berarti 3 kekuatan dari keluarga yang hebat ada di dalam tubuh Kun. Hal ini juga yang mengingatkan gue akan perkataan Xiu yang mengatakan bahwa dalam arc ini, Kun dan Rak tidak dapat membantu banyak, karena kebanyakan lawannya ini merupakan high ranker. Apa karena itu ya, Xiu mau membuat Rak dan Kun ini bisa setara dengan para ranker, sehingga Xiu sengaja memberikan kekuatan high ranker dari White kepada mereka berdua. Jadi penasaran nih, akan sehebat apa Kun dan Rak sekarang ini ya? Apakah sekarang mereka sudah bisa dibandingkan dengan para ranker? Menurut kalian gimana guys? Akan perkembangan dari dua karakter ini? Lalu di akhir panel pertarungan ini, karena pertarungan yang sangat panjang dan pastinya banyak menguras tenaga, tiba-tiba Bam merasa kelelahan dan membuat dia pingsan seketika. Bam yang tadinya sedang melayang di atas arena, karena kondisinya saat ini dan dia pingsan, membuat dia terjatuh dari atas sana. Tapi tenang aja guys, karena ada Kun yang selalu siap ada di sisi Bam, dan karena kekuatan White yang ada di dalam tubuh Kun saat ini dapat berlari lebih kencang dan melompat sangat jauh untuk menolong Bam yang sedang terjatuh. Di saat ini Kun merasakan bahwa kekuatan ini membuat dia merasa lebih ringan dan lebih cepat untuk bergerak. Lalu akhirnya kita berpindah cerita ke tempat Yama dan Doom berada. Saat ini mereka berdua sedang ada di ujung arena yang akan bersiap-siap untuk melanjutkan permainannya. Karena waktu permainan di arena Yama ini pun sudah hampir habis, Doom mengajak Yama untuk melanjutkan permainannya dan berpindah ke tempat Yasracha berada. Lagi pula Doom mengatakan kalau mereka sepertinya sudah cukup untuk beristirahat dan tenaga mereka pun sudah kembali. Akhirnya Yama pun dan Doom melakukan teleportasi yang membawa mereka ke dalam kapal induk dari Corps 5. Setibanya mereka di sana melihat sebuah kandang besar yang di dalamnya terdapat seseorang dengan seekor kucing yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yasracha sendiri. Sambil keluar dari kandang itu layaknya seperti seorang final boss, Yasracha keluar dengan muka yang sangat marah dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah saudara yang bodoh karena telah memasuki kandang seekor monster. Wah, akhirnya kita bisa melihat kelanjutan dari arc ini guys, yang sekian lama dari beberapa minggu lalu hanya berpusat dengan pertarungan White dengan Bam. Walaupun jujur Mimin sempat sedih dan sangat disayangkan ya kalau White sekarang ini telah diserap oleh Bam. Tapi setidaknya cerita dari arc ini akhirnya berjalan lagi. Dan kekalahan White ini pun menurut Mimin tidak terlalu mengecewakan, karena kekalahan White ini tidak benar-benar murni karena Bam. Ini karena bantuan yang juga diterima oleh Bam. Apalagi bantuan itu merupakan kekuatan api dari salah satu high ranker keluarga Yeon, dan juga tombak yang berasal dari para Ancient. Setidaknya Xiu tidak membuat Slayer legendaris ini kalah dengan begitu saja, dan membuat Rak menjadi MVP dari chapter ini. Karena sepertinya tanpa lemparan dari tombak Rak, White tidak akan bisa diserap oleh Bam. Ya, itu sih pendapat dan pandangan dari Mimin aja. Kalau menurut kalian gimana guys tentang chapter minggu ini? Komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari review chapter 512 ini. Gua akan balik lagi dengan pembahasan berikutnya. Oh ya, ngomong-ngomong, gue juga lagi garap satu teori tentang Arlen dan rahasia di dalam Nara. Doain aja semoga minggu ini bisa upload tentang teori itu ya. Dan juga semoga kalian suka. Gue Andrew pamit dulu dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.